Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, semoga kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan Yesus hari demi hari. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 18 dengan tema penebusan Yesus Kristus sekali untuk selamanya. Sebelum kebenaran firman Tuhan ini kita dengar, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat kasih karunia, kemurahan, pertolongan, penyertaan Tuhan hingga hari ini. Dan berkati kami Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami yang mendengar. Biarlah firman Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan, pedoman bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita mengambil Alkitab kita dan membaca dari kitab Ibrani 9 ayat 11 sampai 18 yang akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kitab Ibrani menyampaikan pesan firman Tuhan di atas, yang menegaskan bahwa pengorbanan tubuh dan darah Yesus terjadi hanya sekali dan berlaku untuk selamanya. Saya ulangi, pengorbanan tubuh dan darah Yesus terjadi hanya sekali dan berlaku untuk selamanya. Sama seperti manusia yang mati satu kali saja, demikian juga dengan pengorbanan Kristus. Namun kematian yang dialami Yesus adalah sebagai pintu masuk yang kekal dalam suatu perjanjian yang baru yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada kita, sehingga dengan pengorbanan tubuh darah Yesus Kristus kita boleh beribadah dengan benar kepada Tuhan Allah yang hidup. Perjanjian yang baru ini adalah menggantikan perjanjian pertama yang telah dilanggar oleh manusia. Perjanjian yang baru dikerjakan dengan penebusan darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Perjanjian pertama yang dilanggar seperti dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 20 yang mengatakan bahwa apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku. Inilah perjanjian pertama yang dilanggar oleh bangsa Israel. Seperti juga dalam 2 Tawarik 24 ayat 20. Demikian firman Tuhan, lalu Roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu.
sebagai hukuman kepada bangsa Israel karena mereka tidak setia atas perjanjian pertama, bisa kita baca dari 1 Tawaris 9 ayat 1. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Inilah hukuman kepada bangsa Israel. Hukuman dari Tuhan karena mereka tidak setia. Bangsa Israel tidak setia dan melanggar perjanjian pertama. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dalam perjanjian pertama, penebusan dosa pada bangsa Israel dilakukan oleh imam besar pada waktu itu dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Akan tetapi oleh karena perjanjian pertama ini banyak dilanggar oleh bangsa Israel, maka Tuhan mengenapi firman-Nya dengan memberikan anaknya yang tunggal sebagai penebus dosa manusia dengan darah Yesus sendiri sekali untuk selamanya. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang kita baca, kita pahami, yang kita dengar. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk kita, untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Yesus sebagai imam besar bagi kita semua yang percaya kepadanya, untuk selamanya, baik di bumi dan di surga. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah penggenapan rencana Allah. Bagaimana juga disampaikan oleh Petrus saat ia berkhotbah di Yerusalem. Di dalam kisah para rasul 2 ayat 23, demikian firman Tuhan, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Hal ini juga dibuatkan jauh-jauh sebelumnya, yaitu dalam perjanjian lama. Yang demikian firman Tuhan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 5. Di atas kayu salib ini, Yesus harus menanggung dosa segenap umat manusia. Dalam keadaan terpisah sama sekali dari hubungan dengan Allah. Kematian Kristus Yesus adalah bukti kasih Allah kepada dunia, di mana Kristus sebagai korban untuk menebus dosa umat manusia. Pekerjaan penebusan itu hanya dilakukan sekali untuk selama-lamanya karena pekerjaan itu sempurna. Di dalam Ibrani 9 ayat 28, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Seperti hal yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, bahwa Yesus memegang kunci kerajaan maut. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang pernah masuk ke dunia orang mati dan hidup kembali dengan mengalahkan maut. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah menggenapi rencana Allah bagi manusia. Bagi Bapak Ibu pada saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu agar segera mencari kerajaan Allah yang benar, yang kudus dan yang kekal. Agar Bapak Ibu saudara kekasih dalam Kristus Yesus dapat menerima keselamatan yang sempurna dan kekal. Karena Yesus Kristus telah menebus dosa Bapak Ibu dengan darahnya di kayu salib. Memberikan dirimu sebagai persembahan yang kudus. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi tertulis dalam firman Tuhan, Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu,
Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala karunia-Mu Tuhan. Kami telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan digenapi dan diberkati bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.